Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendi Parianti dengan NIM 201140010 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah dinamika kelompok. Yang pertama yang akan saya bahas adalah model keterampilan pengembangan tim. Ada beberapa poin dari model keterampilan pengembangan tim. Yang pertama adalah konsep dasar perkembangan tim. Yang kedua, perkembangan tim, dan yang ketiga adalah cara membangun tim yang produktif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah konsep dasar perkembangan tim. Tim adalah sejumlah kecil orang yang memiliki keahlian yang saling melengkapi. Teamwork sendiri dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Jenis-jenis teamwork antara lain tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecahan masalah. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan tim tersebut, antara lain forming atau pembentukan tim, storming atau timbulnya konflik, norming atau normalisasi, performing atau berkinerja, dan joining atau pembubaran. Dan yang terakhir adalah cara membangun tim yang produktif. Produktivitas tim tergantung pada kepastian bahwa suatu struktur kerjasama yang bersih mendasari usaha tim mengajarkan anggota tim keterampilan kelompok yang mereka perlukan untuk memberikan kontribusi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi model keterampilan pengembangan tim. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang materi kepemimpinan dalam kelompok. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan kelompok. Secara umum, istilah kepemimpinan diartikan sebagai the ability and weakness to inspire, lead, direct, or manage water. Wood, 1973. Berarti, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kekuatan kepemimpinan kelompok. Pertama, kekuatan visi. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat dalam kepemimpinannya. Artinya, dia mengetahui dengan jelas dalam masa kepemimpinannya, organisasi atau kelompok yang dia pimpin dan dibawa kemana. 2. Kekuatan komunikasi. Kekuatan komunikasi sangat mutlak, harus dimiliki oleh setiap pemimpin, karena pemimpin adalah orang yang akan memberikan arahan dan petunjuk untuk setiap gerakan dan kerja yang akan dilakukan oleh setiap anggotanya. 3. Kekuatan keteladanan. Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kekuatan keteladanan. Artinya, seorang pemimpin harus memberikan keteladanan guna memimpin para anggotanya dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan atau visi yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Pertama adalah teori sifat, teori perilaku, dan teori situasi. Yang D adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah demokrasi, yang kedua otoriter atau autokratik, 3 partisipatif, dan 4 bebas tindak atau laissez-faire. Berikut beberapa macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mengambil keputusan, sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpinan. Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas yang memiliki ciri sebagai berikut, yaitu kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi, kompromiser, dan perilaku kepemimpinan pembelot atau deserter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol, pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan
Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Yang E, masalah dan analisis yang diberikan anggota kepemimpinan kelompok. Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Biasanya kehancuran suatu organisasi disebabkan oleh ketidakpercayaan anggota terhadap sistem kepemimpinan. Dari pemimpinnya, solusi untuk masalah ini adalah sang pemimpin harus dapat memegang erat kepercayaan anggota dan bisa memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan berguna. Yang kedua adalah kurang tanggung jawab. Masalah kepemimpinan ini berawal dari pemimpin yang kurang bertanggung jawab dalam memimpin instansi atau organisasinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan anggota yang dapat menghancurkan suatu organisasi. Solusi untuk masalah ini ada pada pemimpinnya, di mana dia harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya beberapa materi dari mata kuliah dinamika kelompok. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.